Sahabat DKB, kita kembali berjumpa dalam acara Wasiat Kekal berupa renungan firman Allah yang memandu, menuntun kehidupan kita. Bersama saya Pendeta Arlianus Larosa. Renungan kita pada hari ini Rabu 19 Juni 2024 ditulis oleh sahabat saya Pendeta Florida Rambu Bangironi dari GKI Ngagel Surabaya dengan judul Jaga Perkataan yang didasarkan pada Injil Lukas pasal 6 ayat 43 sampai 45. Dan yang jadi pusat permenungan kita pada hari ini adalah Lukas 6 ayat 45a. Mari berdoa sebelum baca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih kesempatan pada hari ini untuk Tuhan kembali berikan kepada kami untuk boleh membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami bagi yang mendengarkan pun yang akan menyampaikan firman Tuhan boleh memberi yang terbaik kepada Tuhan. Supaya waktu yang Tuhan sediakan tidak sia-sia dan firman yang Engkau taburkan boleh mengakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saya bacakan bagi kita Lukas 6 ayat 45a. Demikian firman Tuhan. Orang yang baik mengeluarkan apa yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan apa yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Sahabat, ada kalimat bijak yang mengatakan, ketika melemparkan batu ke dalam laut, kita tidak pernah tahu seberapa dalam batu itu jatuh ke dasar laut. Demikian juga dengan kata-kata yang keluar, yang meluncur dari mulut kita. Kita tidak pernah tahu seberapa dalam kata-kata itu masuk di hati setiap orang yang mendengarkannya. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk berhati-hati. Untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kata-kata dan betapa pentingnya menjaga hati kita. Supaya apa? Supaya isinya hanyalah hal-hal yang baik, supaya mulut pun bisa mengeluarkan hanya kata-kata yang baik. Karena hanya orang yang isi hatinya baiklah yang akan mengeluarkan kata-kata yang baik. Sebaliknya, ada orang yang bisa melukai hati orang lain dengan kata-katanya yang tajam karena bersumber dari isi hatinya yang memang jahat. Hal ini sering sekali tampak dari kebiasaan merasa diri paling benar. Logika berpikirnya dipandang yang paling akurat. Lupa bahwa ada perasaan orang lain yang perlu dijaga. Dan kebenaran pun ada pada lawan bicaranya. Yang ia pikirkan hanyalah bagaimana ia menang dan senang, bukan ketenangan dengan sesama. Sahabat, perkataan kita mungkin dianggap biasa, tetapi kata-kata kita bisa menimbulkan luka di hati sesama kita. Ketika hati sudah terluka, biasanya akan membutuhkan waktu yang panjang untuk memulihkannya. Karena itu, pilihlah untuk berkata-kata yang baik, yang membangun, yang menguatkan, supaya yang jatuh di hati orang adalah hal-hal yang baik, yang bisa menguatkan dirinya, dan memberikan pengharapan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau mengingatkan kami betapa kata-kata yang kami keluarkan sangat penting, supaya kata-kata kami bukan saja tidak melukai, menyakiti hati sesama kami, tapi boleh menjadi berkat yang menguatkan, yang memberikan pengharapan kepada sesama kami. Karena itu tolong kami dalam mengisi hati, supaya kami pun mengisi hati kami dengan hal-hal yang baik, dengan firman Tuhan, supaya dengan demikian yang keluar dari hati kami dan diucapkan mulut kami adalah memang hanya hal-hal yang baik, karena ia bersumber dari firman Allah yang menguasai, yang mengendalikan hati kami. Terima kasih Bapa bagi mereka yang terluka oleh perkataan-perkataan sesamanya. Berikan kekuatan, berikan keberanian untuk memaafkan dan memulihkan diri. Dan bagi mereka yang sadar telah melukai hati sesamanya, berikan keberanian untuk datang meminta, memohon maaf, supaya pemulihan
dapat terjadi, baik bagi yang melukai maupun bagi yang dilukai. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikian sahabat renung kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati saudara.